menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Inilah kami Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kami tidak ingin jauh dengan-Mu. Karena kami tahu ketika kami jauh dengan Engkau, kami akan mengalami kegagalan
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, perbuatan. Sekali lagi katakan sama-sama, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Sungguh Kau hebat perbuatanmu Tuhan. Sungguh Kau hebat kasih setiamu. Sungguh Kau hebat. Mari kita sembah Dia. Kita bersembah Dia, kita agungkan Raja di atas segala raja. Karena Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih. Jangan pernah takut dengan apapun yang akan kau hadapi di tahun 2025. Tugas kita lah puji dan sembah Dia, dan percaya bahwa Dia akan bertindak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Bapa. Kami rindu selalu dekat denganmu Tuhan. Dan kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan inilah kami mau bersorak-sorai karena Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai dan memuji Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita akan satukan visi kita di tahun 2025 agar terjadi lawatan Tuhan untuk gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus. Amin. Yes. Haleluya. Kita punya visi untuk bangsa ini, untuk gereja ini, untuk kota kita dan untuk provinsi kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata
segenap suku dan bangsa. Ya, kita berdiri di hadapan takhta anak domba. Berdiri di hadapan takhta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Di sini mungkin ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari suku Sunda, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan dari berbagai suku bangsa. Kita datang ke tempat ini untuk menyatukan visi kita untuk bangsa ini. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, keselamatan bagi anak domba Allah dan kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Siapa yang rindu mengalami lawatan Tuhan hari ini, angkat tanganmu. Fokuskan hatimu dengan Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pemilik kehidupan. Dia adalah pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melemburi matakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Belenggu dipatahkan, Dia adalah Allah yang besar dan luar biasa. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan
Dia adalah Allah yang besar, amin. Dia pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita. Haleluya, Tuhan kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat Haleluya. Silakan duduk. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang sangat bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Yes. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tata-Mu Tuhan. Haleluya, dan kami menaklukkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Sujud di depan tata-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah Yesus namanya. Dia rela mati buat saya dan saudara. Dia memberikan hidupnya. Bahkan dia tidak pernah menghitung kesalahan kita dan pelanggaran kita. Apa yang kau harus berikan buat dia? Dan kasihnya tidak bisa dibalas dengan perbuatan. Selain kita mengucap syukur dan menyembah Dia Raja di atas segala raja, dan mengagungkan namanya, karena tidak ada satupun yang akan luput dari kasih karunia, dari karya kasih Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Mari di tahun 2025 ini terus kita bangkit dan maju untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Tiada satupun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Hari ini untuk pertama kali kami mengadakan ibadah 3 kali. Pagi pukul 7, pukul 9.30, dan pukul 16.30. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan kepada seluruh Jumat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah melalui perkataan Tuhan, hidup kami boleh diubahkan oleh Engkau. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur semuanya bisa katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Elohim, silakan duduk. Tidak ada perjamuan, dialihkan minggu kedua. Kan kita baru perjamuan tanggal 31 yang lalu. Kasih karunia yang memperbaharui. Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Anugerah. Ada kasih setia, itu kemurahan. Ya, kasih karunia adalah anugerah. Anugerah yang memperbaharui. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat yang sering kita dengar, sering kita bahas. Ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita bisa mengalami kelahiran baru, garansinya kalau kita ada di dalam Kristus. Amin. Teknologi tidak bisa mengubah kita. Filsafat tidak bisa mengubah kita. Pernah ada injili orang-orang yang berfilsafat? Susah, saudara. Ya, susah. Kitanya mentok jadinya. Ya itu. Dikatakan sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa itu? Anda, saya. Di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, jadi jelas di dalam bahasa Indonesia masa kini, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali, yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Apa serta-merta seperti itu? Perlu proses. Ya, dalam bahasa firman Allah yang hidup, pada saat seseorang menjadi orang Kristen, yang menjadi orang yang hatinya sama sekali baru, ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Saat seseorang menjadi Kristen, apa semua orang Kristen sudah lahir baru? Belum tentu. Ya. Ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Jadi orang yang mengalami kelahiran baru adalah orang yang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Hatinya sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Baru dia bisa baru. Ya, orang senang ya yang baru-baru. Sepatu baru, celana baru, baju baru, jas baru. Apa lagi? Rambut baru disemir. Jangan istri baru, bahaya saudara. Aduh. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, menjadi orang Kristen, hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dulu, melainkan ia menempuh hidup yang baru. Iya. Kita jangan seperti dulu. Sejak kapan saudara mengenal Kristus? Nah, sejak itulah saudara mengalami kelahiran baru. Ada orang mengenal Yesus setelah umur 50 tahun. Jadi selama 50 tahun dia hidup dalam kehidupan yang lama.
Dan dia berjalan dari 50 tahun sampai katakan usianya 75 tahun. Dia harus lahir baru. Dia harus hidup baru. Dia harus punya perangai yang baru. Amin. Kalau orang Kristen yang lahir baru sama yang tidak, nggak ada bedanya. Yang naon tuh jadi orang Kristen. Betul nggak? Kita harus berubah. Jadi apa garansinya bila kita bisa memiliki hidup baru? Yaitu kalau kita ada di dalam Kristus. Ya, mengapa harus ada di dalam Yesus? Karena hidup lama akan berlalu dan akan muncul suatu kehidupan yang baru. Ya, kita punya presiden yang baru, punya menteri yang baru. Sebentar lagi kita punya wali kota yang baru, punya gubernur yang baru, punya bupati yang baru, semua baru. Hampir semua baru, yang lama berlalu. Ya, kan ada 3 pasang. Bareng orang dia pikir bosan nampak orang yang lama, makanya cari yang baru. Padahal yang baru tak bisa nanaun, saudara. Benar, dia bisa apa-apa. Betul gak? Hal apa saja yang baru? Kita lihat poin pertama. Prinsip hidup baru. Orang Kristen harus punya prinsip. 2 Korintus 5 ayat 6 dan 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita berjalan dengan iman. Amin. Dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 6 itu bahasa Indonesia, karena itu hati kami selalu merasa kuat. Kami tahu bahwa selama kami masih tinggal di dalam tubuh kami ini, kami jauh dari rumah yang akan kami diami bersama Tuhan. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Jadi kita menjalani kehidupan kekristenan itu, kita menjalani dengan iman. Seperti contoh Abraham. Waktu Allah berfirman kepada dia, Abraham, keluar dari kamu, dari negerimu. Aku akan kirim kamu akan kutunjukkan ke satu tempat. Dia tahu enggak mau kemana? Kalau sudah diperintahkan oleh atas, kamu pergi sana. Pergi kemana? Ya udah, gimana kamu? Kan enggak bisa, saudara. Apalagi tugas kantor, kerjaan, harus tahu kita harus mau kemana. Betul enggak? Akhirnya Abraham dituntun oleh Tuhan sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa, tanah Kanaan itu diperebutkan oleh orang banyak. Perang tidak pernah berakhir. Perang menghasilkan apa? Kesedihan. Perang menghasilkan apa? Pertumpahan darah. Perang menghasilkan apa? Melarat, susah, menderita. Banyak suami kehilangan istri, banyak anak kehilangan orang tua. Menderita. Betul enggak? Donald Trump, dia mengajukan usul agar Rusia berdamai dengan Ukraina. Proposalnya ditolak. Maunya apa? Perang terus. Nah itu. Seneng gak kita perang terus? Coba aja kalau rumah tangga perang terus. Aman? Bisa-bisa cerai. Betul gak? Makanya kita membutuhkan kedamaian. Yesus datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera. Amin. Siapa yang bisa memberikan damai? Hanya Yesus. Puji Tuhan, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 itu firman Allah yang hidup. Sekarang dengan penuh kepercayaan kami mengharapkan tubuh surgawi. Dan kami sadar bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, selama itu pula kami jauh dari surga, tempat Yesus berada. Kami tahu bahwa hal-hal ini benar, bukan karena melihat, karena percaya. Kita berjalan dengan iman.
Kita berjalan menuju ke sorga. Berjalan dengan iman. Berjalan dengan percaya. Bukan dengan penglihatan. Ya kalau kita hidup di dunia ini, kita berjalan berdasarkan penglihatan, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Apalagi BPN naik. Ya, beberapa perusahaan-perusahaan sudah mulai bangkrut, menutup. Betul enggak? Katanya barang mewah yang PPN-nya 12%. Gaji dinaikkan. Banyak pabrik-pabrik memutuskan tutup pabriknya. Kenapa? Enggak bisa bayar. Ada satu cerita berapa tahun yang lalu, ada satu pabrik karyawannya diajak main berhari-hari. Begitu pulang, pabriknya sudah tutup. Betul saudara. Ya, memang serba salah. Di satu sisi, masyarakat, buruh, pengen gaji naik. Tapi majikan nggak kuat. Gak daripada ripuh, tutup. Itu saudara. Terjadi pengurangan. Contoh aktual, Kimia Farma. Tutup yang di sana. Di mana lagi? Ciaul tutup. Di Cibadak tutup, Cicurug tutup. Ya, saya ke Kimia Farma yang di pusat, cari obat ini nggak ada, cari obat itu nggak ada. Ya tanda-tanda keberangkutan, bangkrut. Saya tanya sama petugas di situ, kenapa sih pada tutup? Ya izinnya susah. Nah itu. Ganti pemerintahan baru, ganti kebijaksanaan. Bikin orang jadi sulit. Ya itu yang terjadi. Nah, kan di sini ada apotek baru ya. Tahu kan? Saya iseng ke situ. Saya bilang sama istri saya, coba kita berhenti sebentar. Kata istri saya, apotek letik mana aya? Jangan bilang gitu. Saya ke situ. Pak ada obat ini? Ada. Obat ini ada? Ada. Nah, apotek kecil tapi barangnya lengkap. Betul sudah. Itu saya rasakan baru beli kemarin dari apa itu? Jumat kalau nggak salah. Luar biasa. Ya, apalagi yang di seberang Bunut tuh. Eta ngeselila itu tutup mah. Yang di sebelahnya juga baru buka apotek Bunut sama. Ada nggak ini? Kosong, lagi kosong. Baru buka sudah kosong. Bukan kosong, nggak jualan obat itu. Ya, kan orang kalau dagang gitu ya, salah satu taktik. Ada nggak ini? Nggak ada, lagi kosong. Bukan kosong, memang nggak ada barangnya. Benar nggak? Oke, kita lihat yang kedua. Hal apa yang baru? Hari depan yang baru. Amin. Madesu, apa itu? Masa depan suram. Madecer, masa depan cerah. Saudara pilih yang mana? Madecer atau madesu? Madesu udah lesu, bercucu lagi. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah. Ya, ada orang namanya tabah, betul-betul tidak tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang putus asa. Ya, putus asa. Apalagi zaman COVID. Tahun 2020, 21, 22, 23. Banyak orang mati bukan karena COVID, stres. Stres itu berkepanjangan dari apa? Depresi. Kalau udah depresi larinya kemana? Minuman keras, narkoba, betul enggak? Apalagi? Seksual, apa? Kebebasan seksual. Udah semua dilewati, semua dinikmati. Tunggu kenapa? Bunuh diri. Itu yang terjadi. Ya, berapa hari yang lalu saya lihat di YouTube ada pendeta mau bunuh diri gara-gara nggak boleh ibadah. Maknya sih segitu nah. Di mana itu? Di Depok ya? Mau bunuh diri. Wah,
Sayang sekali, tapi untung enggak saudara. Kalau ada orang Kristen apalagi pendeta bunuh diri, ngerakun. Benar enggak? Berarti dia enggak punya pengharapan di dalam Kristus. Ya, dalam 2 Korintus 5:8 bahasa Indonesia masih, itu sebabnya hati kami tabah. Tabah. Apa artinya tabah? Tahan di dalam penderitaan. Anda pernah menderita? Pernah menderita? Pernah sakit? Pernah terbuka duit? Kalau nggak punya duit apa? Pusing. Pusing. Aduh, pusing liur. Gampang obatnya. Yang untuk naon? Kasih obat merah. Yang gambarnya Soekarno-Hatta. Tempel ke jidat, langsung cager, ya kan? Nah itu yang terjadi, banyak orang seperti itu. Stres, ya, berkepanjangan. Jadi awalnya stres, kalau ini dikumpulkan, ngumpul terus, akhirnya larinya ke depresi. Larinya ke narkoba, minuman keras, seksual, seks bebas, rokok. Oh, kenapa merokok? Pusing tuh. Gak makan. Saya lebih baik tidak makan. Saya lebih baik tidak makan daripada saya merokok. Ada kan orang yang kayak gitu. Rokok jadi mengapolusi terus sudah. Mengepul terus menerus. Luar biasa. Ya itu. Kami tidak takut bahkan, ya firman Allah itu, kami rela mati. Sebab kami akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Tujuan akhir hidup orang percaya adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah salah satu tujuan hidup orang percaya. Tujuan akhirnya. Tinggal bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah mati, sudah dipanggil pulang, itu berarti dia sudah diam bersama dengan Kristus. Ada berita duka, adiknya Ibu Trivena Hemarati dipanggil pulang ke rumah Bapak. Dia setelah melayani, pingsan, terus nggak lama kemudian mati. Ya, itu kemarin kejadian. Ya, saya dengar dari ibu-ibu, wah si Syuteng nangis terus. Ya kan itu adik yang paling disayang. Ya, kalau kita punya teman hidup, punya suami, punya istri, punya ayah, punya ibu, bager, atau gitu. Terkejut kita, kaget, ya kan? Pasti merasa kehilangan. Ya, luar biasa sudah. Saya lihat di sebuah tayangan, ada seorang anak, ceritanya gini, suami istri, bapaknya meninggal, tinggal istrinya. Istrinya harus urus anak-anaknya 4. Ada yang senang sama dia. Apa yang terjadi? Itu anak 4 ditinggalin. Istrinya kawin sama orang lain, pergi. Anaknya ditinggal. Berapa hari kemudian datang bapak polisi dengan istrinya. Mereka dipeluk. Ya, mereka nangis. Mereka nggak punya uang. Gak punya beras. Wah, sedih saudara. Anak 4, remaja semua. Luar biasa. Nah itu. Kenapa saudara? Orang itu sampai seperti itu. Ya itu. Kenapa? Gak takut Tuhan susah? Ya? Oke, kita lihat berikutnya. Cita-cita yang baru. Apa cita-cita kita jadi orang Kristen? Mau apa? Apa cita-cita kita? Kita baca dulu. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini. Maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Cita-cita kita adalah berkenan kepada Tuhan. Apa itu berkenan? Menyenangkan Tuhan. Cocok dengan kemauan Tuhan, itu berkenan. Betul gak? Mungkin saudara punya, Anda sebagai atasan, Anda suruh pegawai, sekretaris, tolong bikinin surat. Begini.
Setelah itu dicek, oh bagus. Nah itu namanya berkenan. Kamu bikin, naonnya masalah. Ingat ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah punya pegawai. Tiap kali bikin warta nggak pernah salah. Tidak pernah salah, selalu salah. Sudah dikoreksi, udah di stabilo, dikoreksi. Hah? Bukan, sering salah. Oh ternyata saudara nyimak ya. Dia salah terus. Dikorek nih sama saya di stabilo. Kamu perbaiki ya, bawa lagi saya. Masih salah gini. Loh, ya apa toh? Ini orang pikirannya di mana? Apa otaknya udah kosong, saya bilang. Capek dong. Ya, saya ngobrol sama beberapa hamba Tuhan. Pak, saya punya pegawai kayak gini. Tiap kali salah. Solusinya pecat, ya. Bener, akhirnya pecat. Daripada kita darah tinggi, saudara. Benar nggak? Pernah nggak saudara punya pegawai kayak gitu? Diomongi, nggak ngerti-ngerti. Belut gitu ya. Capek, saudara. Ada lagi satu, diomongin. Nyelek, tahu nggak nyelek? Nyereh hati, sakit hati. Itu yang tegur ibu gembala. Ya pas kita datang ke gereja, dia micen banget, saudara. Dibuang tuh mukanya. Kasih picen dari tiangan dia. Aduh. Apa yang terjadi? Besoknya dipanggil. Berhubung kamu tidak bisa diomongin, gak suka diomongin. Beresin barang-barang. Pulang sana. Pulang, saudara. Buat apa kita punya pegawai? Sakit hati. Yang satu lagi kerjain tugas gak pernah beres. Bikin warta salah terus. Capek kan? Enggak supaya dipecat. Pecat, saudara. Ya. Saya itu tukang mecat orang loh. Jangan jauh-jauh, satpam yang di perumahan saya juga begitu. Kan orang tugas sudah dari pagi sampai sore sampai malam berikutnya. Setiap kali saya keluar, ini orang kemana ya? Saya tes, kamu kemana aja? Ada di depan, kakarak kan? Mana dari pagi kamu kan gak bertugas? Saya samperin, besok kamu gak usah kerja lagi. Gituin sama saya. Bengong dia. Besoknya dia datang lagi. Dia tanya sama ke yang satunya, Pak bener saya dipecat? Mana tadi dipecat? Aduh, capek saudara. Betul nggak? Orang kerja itu harus apa? Rajin, komitmen. Betul nggak? Sekarang perusahaan bukan cari yang pinter-pinter aja. Punya komitmen. Rajin, jujur. Nah, jujur itu nomor 1. Ya, kalau nggak jujur susah. Benar nggak? Ya, oke. Dalam bahasa firman yang hidup, jadi kami selalu bertujuan menyenangkan Dia, apapun yang kami lakukan, baik di dalam tubuh yang fana dunia maupun di dalam tubuh surgawi, bersama-sama dengan Dia di surga. Apa cita-cita kita memasuki tahun yang baru? Yaitu hidup berkenan atau hidup menyenangkan Tuhan. Karena dewasa ini banyak orang yang hidupnya semrawut, kacau, tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan. Betul nggak? Hidup itu harus punya tujuan. Mau kemana? Kemana we? Nah itu orang yang nggak punya tujuan. Pernah nggak saudara temu sama orang lain? Are kemana? Kemana we? Suka-suka gue. Itu nggak punya tujuan, saudara. Kemana? Ke pasar, kemana? Ke toko, kemana? Harus punya tujuan. Hidup harus punya tujuan. Kalau orang hidup nggak punya tujuan, apa dia jadi? Nyasar. Bisa tersesat. Betul nggak? Iya. Ya itu tadi saya sudah jelaskan banyak orang tua meninggalkan anak-anaknya karena suami yang meninggal, istri harus urus anaknya begitu banyak. Apa yang terjadi? Tinggalnya tuh anak.
Waktu polisi datang sama istrinya ke situ, kamu udah makan belum? Belum. Udah baru dimasak, dimakan saudara. Segitunya. Wah, apa yang terjadi? Gempar saudara. Karena orang-orang di sekitarnya, RT-nya, RW nggak ada yang tahu. Begitu berita itu masuk di koran, ceritanya kemana-mana. Si RT, si RW kebakaran jenggot dia. Betul. Wah, ternyata ada warga kita yang hidupnya susah. Ya toh? Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang hidupnya susah. Betul gak? Susah. Susah, saudara. Susah, melarat. Kenapa? Kenapa mereka hidupnya seperti itu? Karena nggak punya skill. Kenapa nggak punya skill? Nggak punya pendidikan. Kenapa nggak punya pendidikan? Terbuka duit. Jadi orang tuanya tidak bisa sekolahin dia. Jadi hidupnya susah. Makanya anak-anak yang punya orang tua diberkati Tuhan. Ayo sekolah yang benar. Ya. Jangan biarkan anakmu terus main gadget. 20 tahun masih di rumah, nggak pernah kerja. Suruh dia pergi kerja. Kenapa? Karena pekerjaan itu akan menentukan masa depannya. Betul nggak? Kita sekolah apa? Kita pendidikannya apa? Kalau nggak bekerja, kalau kita tidak punya pendidikan, tidak punya skill, bisa kerja? Tidak. Minimal punya keterampilan. Amin? Punya keterampilan. Pintar apa? Masak. Ya, dari film itu, waktu saya ambil tahun 93, dia nggak bisa apa-apa. Sama ibu gembala dididik terus, ya bikin masakan, dikasih tahu. Akhirnya pintar saudara. Ya kan? Ibu-ibu kalau ada acara, Badar masak ini. Bapak-bapak kalau ada acara, Badar masak ini. Bisa saudara. Siap pakai. Tadinya apa? Enggak bisa. Makanya kalau saudara enggak bisa masak, kudu belajar. Oh sekarang gampang belajarnya di YouTube bisa. Gimana caranya bikin nasi goreng. Orang Indonesia itu aneh, udah mateng digoreng lagi ya. Salah-salah digoreng apa? Jadi tutung. Kenapa? Lila teuing. Jadi gosong. Aduh. Ya itu perlu. Kita harus punya cita-cita baru. Saya senang sekali kemarin anak-anak muda dari berbagai gereja kumpul di sini. Ada sekitar 400 orang yang hadir. Ya, 400 orang. Wah, senang sekali mereka. Ada beberapa hamba Tuhan hadir. Ada juga pendeta yang nggak mau kirim anak buahnya. Ya, kata Sensen, kunaon, nggak tahu. Daftar, nama gereja apa, namanya siapa, nomor HP-nya berapa. Mereka protes, saudara. Kenapa? Protes. Sieun. Ya, sieun tertarik ke sini. Tapi luar biasa loh, saya di luar dugaan. Ada cakwe lagi, wah asik. Makan cakwe, minum sirup, makan sepuasnya. Ya, foto-fotoan di sana. Ya, kita udah mau pulang, ada satu kelompok masih betah kene ya. Masih betah ya? Ya resep ya di dianya. Gitu saudara, resep. Menyenangkan. Iya. Jangan kita pergi ke rumah ibadah, aduh tempatnya ya membosankan. Pendetanya ya bete saudara. Kalau saya orangnya komunikatif. Ya, itulah kelebihan saya. Oke, kita lihat yang keempat, motivasi dan sikap yang baru. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri.
tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus sudah mati. Dia mati untuk siapa? Untuk kita semua. Betul nggak? Kenapa Dia mati? Kenapa Dia rela mati? Karena Dia ingin menyelamatkan kita. Hidup tanpa Kristus, hidupnya kosong, hidupnya sia-sia. Hidup tanpa Kristus tidak ada artinya. Perhatikan di sini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita percaya Yesus. Dulu kita mati dalam dosa. Mati. Mati dalam dosa berarti apa? Binasa. Ya, bersyukur sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pertahankan itu. Jangan kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun meninggalkan Kristus. Gara-gara apa? Gara-gara jabatan, gara-gara cewek, gara-gara cowok meninggalkan Kristus. Sayang sekali. Padahal kita hidup di dunia berapa lama? Sebentar. Betul enggak? Ada yang mau hidup 100 tahun? Presiden Jimmy Carter, dia mencapai usia 100 tahun. Kemarin saya baca di berita di running text, beliau wafat. Pas 1 abad. Luar biasa ya, 100 tahun. Ya, Jimmy Carter, dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang presiden. Luar biasa. Saya pernah sakit. 3 bulan gak bisa jalan. Saya bisa hidup, saya bisa bergerak, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda sehat harus ibadah. Tidak ada alasan bagi kita. Kenapa? Capek. Capek memang. Ya. Aduh hoream. Kan banyak itu. Hoream. Males. Lama-lama apa? Pahit. Iya kan? Kita nggak mau kan kayak gitu. Betul. Bahasa Indonesia masing-masing, kasih Kristus yang menguasai kami. Dan kami menyadari bahwa kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka itu berarti bahwa semua orang sudah mati. Kristus mati untuk semua orang supaya orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Kristus mati supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita dihidupkan, dibangkitkan. Efesus 2:1, dahulu kamu mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Akibat dosa kita mati. Secara fisik kita bernafas, kita hidup. Tapi secara rohani sebenarnya kita mati. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, dia adalah mayat-mayat hidup. Pernah lihat nggak mayat bisa jalan? Banyak tuh di luar. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, dia adalah mayat hidup. Setiap hari kita bertemu dengan mereka. Ngeri ya. Kalau di Toraja itu ada ceritanya orang mati bisa jalan sendiri ke atas. Wah luar biasa itu. Iya kan? Di Toraja orang mati bisa jalan. Luar biasa itu. Kalau di Toraja mati, satu orang mati, apalagi orang tua. Tidak segera langsung dikubur. Tunggu supaya semua keluarganya ngumpul. Saya pernah ke Toraja beberapa tahun yang lalu. Waktu saya datang pertama kali, ada ibu gembala mati. Berapa saat kemudian saya datang lagi. Itu masih ada, belum dikubur saudara. Saya tanya sama orang-orang Toraja. Ngapain sampai nunggu-nunggu kayak gitu? Apa nggak busuk? Saya bilang. Dibalsem. Dijadiin mumi, saudara. Ya. Kalau orang Batak enggak ya? Mati ya udah, berapa hari kemudian kubur. Kalau enggak dibawa ke mana? Ke Medan. Dikubur di sana. Ini Toraja itu unik, saudara. Unik. Kalau pergi ke kuburan-kuburan mereka, ya nggak tahu mungkin ada kepercayaan animisme segala macam.
Ya, orang datang siaran, ada itu disediakan minuman, kasih kopi. Oh, meren ger hidupnya senengnya minum kopi, kasih kopi, kasih teh. Banyak tuh, berapa gelas. Ya, apa orang Kristen perlu kayak gitu? Gak perlu. Siapa yang minum? Setan yang minum. Waktu minum, dia nggak mau dilihat sama kita. Betul nggak? Itu yang terjadi. Ya, banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus, keluarga mati, suami mati, istrinya mati, disuguhin minuman. Ini pernah terjadi di keluarga saya. Ya, masih jauh gitu. Ini kopi, buat siapa? Buat engkong. Engkong yang mana? Engkong yang mana, Mak? Iya, engkongnya udah mati. Oh, bisa minum ya? Jadi setiap jam 2 siang, dikasih pisang goreng, dikasih singkong goreng, kasih martabak supaya dia makan, dikasih kopi. Ya Allah, ya Robi. Ada juga orang-orang yang punya paradigma seperti itu. Siapa yang memakan? Enggak ada. Paling setan yang makan, saudara. Langsung habis. Kalau itu saudara lihat, apa enggak tidak mengerikan? Ya, pas kita datang, kopinya masih utuh, masih ngebul, totong, hilang. So pasti ngombe. Aduh, ayah baik, ya. Oke, terakhir persekutuan dan jabatan yang baru. Persekutuan dan jabatan yang baru. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi setelah kita berdamai dengan Tuhan, setelah kita percaya pada Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi duta-duta Kristus. Christ Ambassador. Ya, setiap negara punya perwakilan duta besar, dubes. Indonesia banyak dubes di luar negeri. Kalau dia punya hubungan diplomatik yang baik, ada dubesnya, duta besar. Duta besar berkuasa penuh. Luar biasa. Betul nggak? Ya. Apa sih tugas duta besar? Memperkenalkan negara kita. Negara kita itu sopan, santun. Ya, dubes adalah orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh pemerintah, oleh presiden dan sebagainya. Betul, saudara. Ya. Nah, perhatikan, jadi kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaraan kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Untuk menjadi duta Kristus, kita harus berdamai dengan Tuhan. Amin. Harus berdamai dengan Tuhan. Untuk menjadi duta besar Indonesia, harus benar-benar warga negara Indonesia. Orang asing boleh enggak jadi dubes? Enggak. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini, kami beritakan bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah membuat manusia berbaik kembali. Dengan dirinya, Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia tadi ini. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Melalui kami Allah sendiri yang menyampaikan pesan itu. Atas nama Kristus kami mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian berbaik dengan Dia. Duta Kristus. Kita semua adalah duta-duta Kristus. Amin. Syaratnya apa? Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Anda tidak bisa menjadi duta Kristus sebelum Anda berdamai dengan Tuhan. Ya. Coba kita baca dalam firman Allah hidup. Sebab Allah
ada di dalam Kristus dan ia mengembalikan dunia kepada hadiratnya dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa manusia, melainkan menghapuskannya. Inilah berita indah yang diberikannya kepada kami supaya disampaikan kepada semua orang. Kami adalah duta-duta Kristus. Duta. Terjemahan lain beda lagi. Utusan Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendiri yang memohon kepada saudara. Supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Kristus? Yang pertama, kita harus beriman kepada Tuhan. Harus beriman. Mau jadi duta Kristus, kita harus beriman kepada Tuhan. Di dalam Roma 5:1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, berdamai dengan Allah. Ya. Jadi percaya kepada Yesus, beriman pada Yesus, kita dibenarkan, kita memperoleh damai sejahtera. Apalagi? Kematian Yesus mendamaikan kita dengan Allah, kematiannya. Yohanes 10:11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mati untuk apa? Untuk mendamaikan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berdamai dengan Allah. Kalau Anda tidak percaya Yesus, berarti Anda musuhnya Allah. Seterunya Allah. Ya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membawa damai. Betul. Yohanes 20:19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut barang murid. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa, setelah Yesus bangkit, Yesus bisa masuk ke dalam ruangan dalam keadaan terkunci. Plos. Bisa nyemplos saudara, cak Sunda nama. Udah enggak? Itu tubuh kebangkitan. Ya, luar biasa. Apa yang terjadi? Kebangkitan Yesus membawa damai. Anda mau berdamai dengan Tuhan? Anda harus percaya kepada Tuhan. Setelah Anda didamaikan, Anda harus jadi duta-duta perdamaian. Ya, puji Tuhan. Ada satu cerita. Pernah dengar Nelson Mandela? Setelah saya menjadi presiden, saya meminta pengawal saya untuk pergi ke restoran. Untuk makan siang, kami duduk dan masing-masing dari kami bertanya apa yang kami inginkan. Di meja depan ada seorang pria yang menunggu untuk dilayani. Ketika dia dilayani, saya berkata kepada salah satu prajurit saya, pergi dan minta pria itu untuk bergabung dengan kami. Ada pria yang depan. Prajurit itu pergi dan menyampaikan undangan saya kepadanya. Pria itu bangkit, mengambil piringnya dan duduk tepat di sebelah saya. Saat dia makan, tangannya terus-menerus gemetar. Dan dia tidak mengangkat kepalanya, tunduk terus. Ketika kami selesai, dia mengucapkan selamat tinggal tanpa melihat saya. Saya menjabat tangannya dan dia pergi. Prajurit itu mengatakan kepada saya, Madiba, pria itu pasti sangat sakit karena tangannya tidak berhenti gemetar. Pada saudara tangannya gemetar. Kenapa? Kenapa? Parkinson. Apalagi? Tangannya gemetar karena apa? Ketakutan. Yang ketiga apa? Kenapa dia gemetar? Kenapa? Hah? Hah? Belum makan, gemetar. Apa lagi? Yang keempat? Bukan, teboga duit, gemetar. Sama sekali tidak, alasan dia gemetar itu lain. Lalu saya katakan kepadanya, pria itu adalah sipir penjara, tempat saya tinggal. Setelah dia menyiksa saya,
Saya berteriak dan menangis minta air. Dan dia datang mempermalukan saya, mentertawakan saya. Dan bukannya memberi saya air, dia malah buang air kecil di kepala saya. Itu Nelson Mandela pernah dikencingin sama sipir Belanda. Makanya hari itu dia ketemu sama sipir yang pernah ngencingin dia. Dia panggil, sini kamu. Ya, dia tidak sakit, dia takut bahwa saya yang sekarang menjadi presiden Afrika Selatan akan memenjarakannya. Dan melakukan kepada apa yang telah dia lakukan pada saya. Namun, saya tidak seperti itu. Perilaku ini bukanlah bagian dari karakter saya maupun etika saya. Pikiran yang mencari balas dendam menghancurkan negara. Luar biasa ya Nelson, tidak pernah membalas dendam. Bisa aja hari itu dikepruk kepalanya. Tapi dia tidak mau. Sementara mereka mencari rekonsiliasi membangun bangsa. Ketika melangkah keluar pintu menuju kebebasan saya tahu bahwa jika saya tidak meninggalkan semua kemarahan, kebencian dan dendam di belakang saya akan tetap menjadi seorang tahanan. Luar biasa. Dia pernah dikencingin kepalanya. Waktu dia bebas, dia tidak membalas. Tuhan Yesus begitu. Ditempeleng, diludahin, tapi Yesus tidak membalas. Ya, waktu disalib, ya ditusuk dan sebagainya. Apa Yesus bilang gini? Kayak ya, segedeng ya. Nek urang turun, mane pae kabeh. Apakah begitu? Apa seperti itu Tuhan? Tidak. Ngomong apa dia di atas salib? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Itu jadi contoh. Ya, saya pernah disakiti. Saya pernah disolimi. Benar. Tapi saya tidak membalas. Ada beberapa orang besuk saya. Jangan membalas. Iya. Saya tidak membalas. Pembalasan itu adalah haknya siapa? Tuhan. Tuhan yang membalas. Dan puji Tuhan, orang-orang yang dolemin saya, mati semua. Saya hidup kembali. Saya disegarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian. Sukacitaku penuh. Baik, kita beri sama-sama. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.
sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. sekali lagi darahmu Yesus diingatkan. Darahmu Yesus Kita selalu ke depan berdoa. sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kami bersyukur Tuhan, Kau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. New creation in Christ. Yes. If any man in Christ, syaratnya adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kebenarannya. Hidup di dalam rencananya. Hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam kehendaknya. Kami boleh diubahkan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih menyimpan hal-hal yang lama dalam hidup kami. Terutama mungkin sikap kami, sifat kami yang kekanak-kanakan, mudah emosi, mudah marah, apapun Tuhan. Seringkali kami masih suka menyimpan hal-hal yang lama dalam hidup kami. Tapi anugerah Allah memperbaharui kami di dalam Yesus. Biarlah setiap orang boleh menikmati hal-hal yang baru yang keluar dari hidup kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, lingkungan pekerjaan kami, di tempat dimanapun kami berada, mereka boleh melihat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Karakter kami seperti karakter Kristus, semakin hari semakin diperbaharui. Kami punya tujuan hidup yang baru, yaitu selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Sehingga hidup kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberi kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Tapi Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan berikan korban persembahan. Berikan dengan penuh sukacita. Ingat kasihnya. Yes.
di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya, amin. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan begitu besar kasih Bapa yang sudah mengubah hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kita selalu ingat kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah memulihkan hidup kita, yang sudah menyembuhkan sakit kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat mencintai kita. Haleluya. Yes. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya, kasih Yesus bagi kita semua yang begitu luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah sedang dengan saya. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Di awal tahun, di awal minggu ini Tuhan, kami boleh kembali mengawali bersama dengan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan selalu diperbaharui. Karena kasih karunia Tuhan
itu membuat segalanya menjadi baru dalam hidup kami. Karakter kami diperbaharui, pola pikir kami diperbaharui di dalam Engkau. Tujuan hidup kami juga diperbaharui. Biarlah orang-orang di sekeliling kami Tuhan boleh melihat sesuatu yang baru muncul dari hidup kami. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Dan biarlah sesuatu yang baru, hal-hal yang baru, karakter yang baru, hidup yang baru, tujuan hidup yang baru. Itu boleh ada dan nampak dalam hidup kami. Berkati yang sudah melayani Tuhan, tim praise and worship, worship leader, singers, para pemain musik, kolektan, usher, bahkan juga multimedia, lighting, soundman, hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan buat setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah yang kedua pukul 9:30. Biarlah Tuhan datangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, apa saja yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya, amin.